Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada saat ini, Bapak Ibu masih diberikan kesehatan dan semangat untuk terus melanjutkan proses kita yang sudah masuk pada prosesi atau fase-fase akhir dan sekarang masuk kepada kegiatan PPL. Ada beberapa mahasiswa yang sudah berguguran, Bapak Ibu, dan sekarang yang nonton atau menyaksikan video ini berarti masih bertahan dan siap terus melanjutkan kegiatan sampai mendapatkan sertifikat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, melalui video ini mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tapi walaupun panjang nanti, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang pelaksanaan PPL Bapak Ibu yang akan dilaksanakan mulai besok tanggal 9 Agustus sampai nanti di PPL yang ketiga, karena ada 3 kali PPL yang harus dilaporkan. Tentu dengan 3 RPP yang sudah kita siapkan dan Bapak Ibu sudah perbaiki berulang-ulang dari mulai review, kemudian peer teaching kemarin juga diperbaiki sampai kompre. Baik, berikut saya akan gambarkan bagaimana panduan teknis dari pelaksanaan PPG, khususnya PPL dan PTK, yang akan semakin mendekati tahap akhir, Bapak Ibu. Dan kemungkinan nanti di pertengahan bulan atau minggu ke-3 ke-4 juga akan masuk gelombang kedua atau batch kedua. Mungkin juga ada yang rekan Bapak Ibu yang mengikuti PPG untuk gelombang kedua tahun 2021. Tapi alhamdulillah Ibu Bapak Ibu sudah masuk di fase-fase akhir, semoga tetap sehat. Baik, sebelum masuk kepada teknis, saya akan sampaikan dulu dan mengingatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu perlu memantau rekap nilai yang Bapak Ibu peroleh dari mulai awal lokakarya, perangkat pembelajaran, sampai pada komprehensif. Jangan sampai ada yang masih strip atau belum lulus. Seperti halnya gambar berikut, saya tampilkan. Ini adalah yang belum lulus, Bapak Ibu. Masih ada beberapa nilai yang belum selesai. Ini baru satu yang nilainya yang selesai di atas 70. Yang lainnya ini masih kecil, berarti ada yang salah di sini, tugasnya masih 0. Bisa jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai tapi belum update, atau bisa jadi juga kemungkinan Bapak Ibu memang tidak mendapatkan nilai. Yang seharusnya ini sudah harus lulus, ini harus lulus, tapi ternyata belum lulus atau belum mempunyai nilai. Maka kalau Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu sudah selesai melalui tahap ini, maka coba klik yang atas ini, update rekap nilai. Update rekap nilai sampai berkali-kali sampai nilainya keluar. Jika masih nilainya tidak keluar, silahkan hubungi pengelola melalui wali kelas masing-masing. Kenapa nilai saya sudah dinilai oleh dosen tetapi kenapa direkapnya masih belum lulus? Karena ini juga akan menjadi pengaruh Bapak Ibu sebagai syarat nanti mengikuti UKIN. Karena syarat mengikuti UKIN adalah Bapak Ibu lulus proses daring dan sampai pada PPL. Karena nanti salah satu syarat UKIN adalah Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan lulus proses daring. Dari mulai pendalaman materi sampai komprehensif. Itu tolong diperhatikan. Dari mana surat keterangan lulus itu? Dasarnya ada dari sini. Dari nilai-nilai yang Bapak Ibu peroleh. Begitu. Silahkan diperhatikan di rekap masing-masing. Kalau masih belum lulus, coba update. Klik update yang di atas sini. Baik, itu Bapak Ibu sekedar pengingat saja. Mudah-mudahan semuanya sudah lulus dan sudah selesai, sehingga bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Baik, kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu tentang teknis pelaksanaan PPL. Dasar hukumnya adalah yang pertama KMA 745, Bapak Ibu bisa download di Google, silahkan boleh mencari sebagai sebagai dasar hukum yang utama pelaksanaan PPG 2021 ini. Di situ ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah di mekanisme kerja PPG 2021. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan PPG dan PPL, maaf ya.
pelaksanaan PPL dan PTK. Kemudian berikutnya adalah pendahuluan. Apa itu yang disebut dengan PPL? PPL merupakan salah satu mata kuliah dalam program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar maupun non-mengajar. Apa itu non-mengajar nanti akan disampaikan, termasuk melakukan latihan penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu proses review dan pendalaman sudah diberikan tentang materi RPP, materi PTK juga, dan pada saat review Bapak Ibu sampai pada membuat proposal dan instrumen penilaian atau instrumen penelitian PTK. Nah, pada saat PPL, Bapak Ibu diwajibkan membuat PTK atau melanjutkan proposalnya menjadi sebuah penelitian yang real. Bukan hanya proposal, tapi lanjutkan prosesnya dalam kelas. Bagaimana dengan yang online? Sama, online ataupun offline, daring ataupun luring, Bapak Ibu tetap melaksanakan PTK. Yang dilaksanakan secara terbimbing, nah dibimbing oleh dua orang. Yang pertama adalah guru, dan yang kedua adalah dosen. Dosen, guru sebagai praktisi langsung di lapangan yang melihat dosen sebagai juga pembimbing Bapak Ibu. Jadi ada nanti masing-masing mahasiswa akan dibimbing oleh dua orang, satu dosen dan satu orang guru. Baik itu untuk PPL ataupun untuk PTK. Kemudian yang berikutnya, PPL diselenggarakan agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya kompetensi utuh guru yang profesional. Tentu karena ini adalah Daljab, Bapak Ibu juga tentu sudah punya pengalaman lebih untuk melaksanakan pembelajaran, bukan guru yang baru, tetapi guru yang sudah berpengalaman. Tetapi setidaknya ketika proses PPG kemarin, Bapak Ibu mempunyai pengetahuan-pengetahuan baru dan itu diterapkan dalam proses PPL dan harus terlihat perubahan antara sebelum dan setelah PPG, proses pendalaman materi sampai lokakarya. Jika tidak ada perubahan, bisa jadi ada yang memang Bapak Ibu tidak memperhatikan atau memang Bapak Ibu sudah profesional sebelum PPG, tapi tinggal membutuhkan pengakuan saja melalui sertifikat. Gitu. Jadi ada dua Bapak Ibu kegiatan PPL-nya. Ada yang pertama adalah PPL mengajar, proses implementasi RPP, penyampaian materi, dan yang kedua adalah proses PTK. Itu garis besarnya. Tujuan umum yang pertama adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring ataupun daring. Nah ini laring ataupun daring ataupun luring, ini bagaimana kondisi masing-masing mahasiswa. Kondisi masing-masing sekolah Bapak Ibu yang nanti tampil. Apakah di sekolahnya itu daring atau luring, itu menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang dari sejak pendalaman materi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang visible dilaksanakan secara luring ataupun daring. Nah, non-pembelajaran ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler, membantu administrasi sekolah, pembimbingan siswa di sekolah, di kelas, dan lain-lain. Jadi yang di luar RPP, gitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah secara khususnya membentuk dan memantapkan. Nah, ini membentuk dan memantapkan, karena Bapak Ibu kan sudah sudah berpengalaman menjadi guru. Kemampuan profesional guru secara utuh, mendemonstrasikan kompetensi, mendemonstrasikan berarti Bapak Ibu
memperlihatkan kepada pembimbing 1, pembimbing 2 atau dosen dan guru pamong bahwa Bapak Ibu siap dan berhasil untuk melaksanakan pembelajaran. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian hasil belajar siswa seperti apa. Yang berikutnya adalah melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa. Nanti di kegiatan daring ini, Bapak Ibu akan ke sekolah, kemudian menerapkan RPP yang sudah direncanakan, lalu dikemas dalam bentuk video pembelajaran atau rekaman videonya diupload dan disampaikan kepada guru dan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Nanti di sini akan ada proses perbaikan. Seperti halnya Bapak Ibu menyelesaikan tugas 9 dan tugas 10 yang merekam kemudian mengedit. Lalu Bapak Ibu dosen dan guru pamong memperbaiki atau mereview apa hal-hal yang kurang. Begitu. Kemudian mendalami karakteristik mahasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar. Nah, bagaimana mahasiswa PPG itu membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian berikutnya mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individual maupun kelompok. Nah, ini nanti bersama-sama guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Bisa jadi nanti pada saat prosesnya Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong melihat ada yang kurang dari Bapak Ibu, nanti di sini juga ada mengatasi permasalahan sehingga Bapak Ibu nanti bisa memiliki masukan-masukan dari dosen dan guru pamong. Kemudian menerapkan pembelajaran inovatif. Tentu kemarin yang saya harapkan atau yang kami harapkan kemarin pada saat Bapak Ibu melaksanakan pendalaman materi, review pembelajaran, peer teaching, sampai pada komprehensif, ada hal-hal yang baru yang Bapak Ibu dapatkan dan bisa diterapkan pada proses pembelajaran sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas dalam proses pembelajaran itu bisa teratasi atau minimalnya bisa diminimalisir. Kemudian menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini yang kami harapkan juga bahwa Bapak Ibu diasah dan digojlok selama beberapa hari ke belakang dari mulai bulan Juli, sekitar 2 bulan, sekarang sudah Agustus, Juni, Agustus sekarang. Bapak Ibu tentu ada proses perubahan yang diharapkan menjadi lebih positif dan mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berikutnya, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial. Yang berikutnya, menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, mudah-mudahan bagi yang belum pernah, tapi nampaknya Bapak Ibu juga sudah berpengalaman, tapi kalaupun ada guru yang belum pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka saatnya sekarang Bapak Ibu mulai melaksanakan dari nol, melanjutkan dari proses proposal kemarin, baik itu yang daring ataupun yang luring. Sehingga Bapak Ibu bisa menemukan data, bisa menemukan masalah apa yang terjadi, kenapa kok misalnya kemampuan siswa masih terus rendah, padahal sudah habis-habisan dalam mengajar, sudah maksimal, merasa sudah maksimal. Masalahnya di mana? Nah, maka disinilah fungsinya penelitian tindakan kelas yang mencari masalah dan berupaya mengembangkan solusi yang bisa diterapkan dalam masalah tersebut. Sehingga kemampuan siswa itu jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum Bapak Ibu melaksanakan PPG. Nah, kemudian melakukan remedial teaching bagi mahasiswa yang membutuhkan. Tentu bagi yang Bapak Ibu nanti yang masih dianggap kurang inovatif, kreatif, mengembangkan tingkat berpikir tingkat tinggi misalnya, maka tentu akan dilakukan remedial teaching sebagai bentuk tanggung jawab dari dosen dan guru pamong untuk meningkatkan proses pembelajaran. Oke. Yang berikutnya adalah tujuan
mengajar. Tujuan non mengajar tadi sudah disampaikan ada 2 kegiatan, mengajar dan mengajar. Tujuan ini untuk praktek non pembelajaran di sekolah adalah mendalami, berpartisipasi, dan atau mempraktekkan kegiatan-kegiatan non pembelajaran yang meliputi administrasi sekolah. Bapak Ibu membantu dari perpustakaan misalnya kalau yang sudah luring, atau membantu di bidang kurikulum atau di bidang yang lainnya, ekstrakurikuler, kultur sekolah, ekstrakurikuler ini kepramukaan untuk kesehatan, majalah dinding dan lain-lain. Kemudian rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan, konseling dan bagi siswa tentunya. Nah, tentu ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Bagi yang luring, maka berarti harus standby sesuai dengan penugasan di sekolah, dan yang harus kita ambil positifnya di sini adalah proses pelaksanaan PPL untuk tahun 2021 ini dilaksanakan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini atau asal Bapak Ibu sekolah. Gitu. Jadi tidak atau bukan sekolah yang baru. Tentu Bapak Ibu sudah memiliki peran masing-masing di sekolahnya. Dan ini jauh lebih simpel, lebih fleksibel, karena Bapak Ibu juga tidak perlu minta izin secara khusus begitu ya. Kalau komunikasi tetap harus ada Bapak Ibu ke pihak sekolah, menyampaikan ke kepala sekolah bahwa dalam rangka PPG kami akan melaksanakan PPL, tentu sekolahnya ada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan tentu bagi nanti juga dari pihak LPTK ada surat tembusan kepada sekolah bahwa sekolah yang atau Bapak Ibu sebagai peserta PPG dan juga merangkap sebagai guru di sekolah tersebut sedang melaksanakan PPL dari tanggal 9 sampai selesai September, 8 September jika tidak salah, nanti kita cek. Nah, itu yang tugas non mengajar. Berikutnya, sistem, prosedur, dan kegiatan PPL-nya apa saja? Sistem, prosedur, dan kegiatan PPL, Bapak Ibu. PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Superklinis ini maksudnya adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada mahasiswa prodi PPG sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhannya, yang mana akan dilakukan oleh 2 pembimbing tadi, 1 dosen dan 1 guru pamong. Yang mudah-mudahan harapannya adalah meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Oke. Proses supervisi klinis ini dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka. Kemudian demokratis, berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa. Maksud dari ini adalah Bapak Ibu tentu nanti pada saat prosesnya akan berhadapan dengan 2 orang pembimbing. Maka hubungan antara masing-masing mahasiswa dengan mahasiswa dengan pembimbing dengan pembimbing juga harus memiliki keterbukaan dan harus saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai ada yang A berbeda dengan yang B. Yang A harusnya biru, yang B malah hijau misalnya. Gitu. Tidak selaras, harusnya selaras untuk meningkatkan kemampuan masing-masing, terutama mahasiswa. Antar mahasiswa demokratis, berarti Bapak Ibu sebagai peserta PPG boleh untuk mengungkapkan pendapat. Tidak harus selalu tunduk kepada apa yang dikatakan dosen ataupun guru pamong, tapi kalau Bapak Ibu punya dasar, punya pendapat, punya referensi, boleh dipertanggungjawabkan, boleh disampaikan sehingga nanti akan berembuk mana yang terbaik di antara pendapat yang berbeda tersebut. Kemudian berbasis kebutuhan.
Berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa, tadi sudah disampaikan bahwa di sekolah masing-masing dari berbagai daerah tentu ada yang perbedaan. Ada yang sudah luring, ada yang masih daring. Tentu itu berbasis masing-masing sekolah, bagaimana mengemasnya. Kemudian mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa. Jadi kami berharap bahwa mahasiswa juga ikut bertanggung jawab menjaga mutu dari pelaksanaan PPL ini. PPL ini secara daring yang disampaikan melalui LMS itu tentu ada plus dan minusnya. Tapi jika ada minusnya juga jangan terlalu jauh dari apa yang diharapkan. Misalnya yang sudah dilakukan sebelumnya adalah secara luring. Ada dosen ke sekolah mengontrol bagaimana komunikasi langsung dengan sekolah, komunikasi langsung dengan sekolahnya, bagaimana proses dan perkembangan dari peserta PPG yang PPL di sekolah tersebut. Tapi sekarang karena kondisi seperti ini, tentu tidak ada proses itu. Tidak akan ada dosen yang langsung mengontrol secara resmi ya Bapak Ibu. Tidak ada dosen yang mengontrol secara resmi ataupun guru yang mengontrol secara resmi langsung ke sekolah. Kecuali jika ada guru pamong yang juga satu sekolah dengan Bapak Ibu. Nah mungkin itu akan lebih, tapi secara penugasan tidak ada penugasan secara khusus untuk langsung datang ke sekolah lokasi Bapak Ibu PPL. Jadi di sini dosen dan guru pamong melihat proses perkembangan dari laporan yang Bapak Ibu sampaikan melalui LMS berupa video. Melihat kanan kiri, melihat kekurangan, melihat kelebihan itu benar-benar dari video. Tidak ada interaksi langsung tidak ada interaksi dari guru, pamong dan dosen langsung ke sekolah. Begitu. Oke, berikutnya langkah melakukan supervisi klinis ini adalah bagian dari kinerja dosen dan guru pamong nanti. Pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen, ini adalah dosen dosen dan guru pamong yang menjadi titik tolaknya. Nanti mengamati kinerja mahasiswa melalui yang dikirimkan berupa penugasan ataupun diskusi nanti. Ada beberapa diskusi yang dilakukan oleh LMS, video conference. Kemudian mahasiswa menilai kinerja sendiri. Ini adalah self assessment. Bapak Ibu sebagai peserta PPL menilai bagaimana Bapak Ibu sendiri tampilan. Jadi sebelum di-upload, sebelum di-sharekan, di-storekan ke LMS, Bapak Ibu tentu memiliki penilaian sendiri. Bagaimana nih penampilan saya, apa yang kurang? Nanti kekurangannya diterapkan di video berikutnya atau di pembelajaran berikutnya. Kemudian diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, ini diskusi itu nanti melalui LMS. Bisa jadi video conference atau bisa jadi dengan komentar-komentar. Tapi disarankan memang video conference. Gitu. Kemudian merencanakan perbaikan. Ya, merencanakan perbaikan setelah di sini diskusi Bapak Ibu A, B, C, D, kemudian guru pamong dan dosen juga menjelaskan apa hal-hal yang kurang dari video yang pertama. Nanti untuk RPP PPL yang kedua atau genre yang kedua ada proses perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan secara simultan. Begitu. Next. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah? Yang pertama, persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Persiapan, Bapak Ibu tentu persiapan itu non-teknis atau secara teknis Bapak Ibu ke sekolah kemudian merencanakan sama sekali tidak merubah jadwal di sekolah Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan lagi bahwa lokasi PPL adalah tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga proses nanti pelaksanaannya tidak seperti halnya PPL waktu S1. Dulu itu waktu S1 kan ada pengkondisian.
datang ke tempat yang baru, proses penjadwalan, kembali kalau sini kan tidak. Jadi Bapak Ibu, walaupun tidak ada proses penjadwalan baru, Bapak Ibu melanjutkan proses pembelajaran yang sebelumnya, tapi perlu diketahui juga oleh kepala sekolah dan kurikulum. Silahkan Bapak Ibu sampaikan, komunikasikan bahwa Pak Ibu mohon maaf, dalam rangka PPG sekarang sudah mulai pekan PPL atau fase PPL, jadi sambil mengajar kami juga akan sambil melaksanakan PPL. Jika yang luring berarti nanti dipersiapkan alat-alat perekaman videonya. Bisa menggunakan handphone kalau memungkinkan baterainya, atau kamera, tentu dengan catatan yang digunakan adalah kamera dengan gambar yang jelas. Jangan sampai ada yang ngeblur. Nanti tidak jelas prosesnya. Kalau di sekolah berarti kalau di sekolahnya melaksanakan luring berarti kan ada interaksi Bapak Ibu dengan siswa. Kalau yang daring juga harus ada mengundang atau memotivasi atau seolah-olah ada siswa yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian eksplorasi sumber belajar itu maksudnya adalah Bapak Ibu mencari sumber-sumber belajar, kemudian mempersiapkan untuk menjadi bahan ajar mahasiswa atau siswa-siswanya di sekolah masing-masing. Jadi perbedaannya sebenarnya PPL yang sekarang adalah hanya pada perekaman proses pembelajaran. Kalau yang lainnya sama seperti ngajar Bapak Ibu biasa. Lalu mencatat kegiatan-kegiatan Bapak Ibu. Gitu. Nanti menguploadkan dan melaporkan. Kalau yang biasanya Bapak Ibu mengajar, membuat RPP ke sekolah, ngajar misalnya, kemudian menyampaikan materi, selesai ujian dan lain-lain, selesai saja. Kalau di sekarang PPL berarti ada proses penambahan persiapan, upload dulu RPP-nya ke LMS, kemudian ngajar Bapak Ibu. Proses mengajarnya sudah direkam dari awal sampai akhir, kemudian edit sedikit, nanti proses editingnya disampaikan, kemudian setelah edit itu diupload ke YouTube. Ada 2 video yang akan diupload Bapak Ibu. Upload video yang full dari awal sampai akhir plus penyampaian materinya sampai, kalau saya gampangnya dari mulai salam pembuka sampai salam tutup. Bahkan Bapak Ibu dari mulai membuka pintu sampai menutup pintu. Begitu. Itu sudah saja, tidak perlu diedit lagi. Langsung upload. Kalau begitu harus ada asisten untuk merekam kalau yang luring. Kalau yang daring, tinggal merekam saja. Kalau via Zoom berarti Zoom-nya direkam dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Kalau yang bagaimana kalau yang siswanya imajiner atau melalui video pembelajaran, silakan saja. Intinya dari mulai pembuka sampai penutup Bapak Ibu itu video yang pertama. Video yang keduanya adalah implikasi atau aplikasi RPP ke dalam video tadi. Gitu, diedit dari 5 sampai 15 menit. Sama seperti halnya tugas 9-10. Walaupun tugas 9-10 masih banyak yang berbeda persepsinya, tapi saya sampaikan sekarang bahwa video yang diharapkan adalah yang diupload nanti video berupa yang pertama adalah videonya full dari mulai salam pembuka sampai salam penutup, itu video pertama. Upload ke YouTube, jangan sampai lupa di YouTube-nya nanti settingannya unpublish saja supaya tidak terlalu hanya yang memiliki link. Kemudian yang kedua, video yang kedua yang diupload adalah video proses implementasi RPP-nya saja tanpa ada proses materi. Jadi gampangnya Bapak Ibu dari salam awal sampai salam akhir tapi materinya di-cut begitu. Karena kan proses video panjangnya itu adalah pada saat penyampaian materi biasanya. Oke. Kemudian implementasi hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran yang terdiri dari kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Nah, ini terjadwal. Bapak Ibu melaksanakan kegiatannya yang terjadwal atau baik itu terbimbing ataupun mandiri.
Yang kedua, melakukan konsultasi dan refleksi. Ini tadi dengan guru dan dosen pembimbing PPL. Kemudian membuat jurnal aktivitas. Nah, Bapak Ibu ini sebagai bahan nanti PTK juga. Bapak Ibu hari pertama apa saja yang Bapak Ibu lakukan, hari kedua apa saja yang Bapak Ibu lakukan, jam berapa, dengan siapa misalnya. Dari mulai hari Senin besok, Bapak Ibu harus membuat ini berupa tabel saja Bapak Ibu. Tabel kegiatan harian PPL PPG 2021 misalnya. Namanya siapa, sekolahnya di mana. Sehingga itu menjadi catatan. Jangan sampai ada satu hari yang tidak ada aktivitas Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengoreksi pekerjaan siswa. Tentu ini seperti biasa saja. Mungkin ini sudah biasa ya Bapak Ibu. Kalau yang membuat jurnal mungkin Bapak Ibu kurang biasa. Tapi dari PPL ini biasakan. Kemudian mendiagnosis kesulitan belajar. Nah, proses ini kan mandiri. Bapak Ibu ketika menyampaikan secara luring, secara daring, hal-hal apa saja yang menjadi kesulitan dalam proses pembelajaran. Baik itu dari segi dosen, dari segi guru, ataupun dari segi siswa. Kemudian melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, nanti ada 2 pola, nanti disampaikan. Bapak Ibu tinggal melanjutkan proposal yang sudah disusun kemarin sebenarnya. Kemudian mengikuti kegiatan manajemen sekolah, ini yang tadi non pembelajaran, rapat-rapat, dan seterusnya. Tentu karena Bapak Ibu sudah menjadi include bagian dari sekolah tersebut, jadi ini tidak terlalu berat, bahkan tidak berat sama sekali, karena itu kan sudah menjadi keseharian Bapak Ibu. Rapat ya ikut rapat, ekskul ya ikut ekskul, bisa jadi seperti itu. Bahkan bisa jadi ada yang sudah menjadi pembina ekskul di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Kalau yang ada yang belum mempunyai ekskul, maka Bapak Ibu bisa menawarkan diri atau bisa meminta melatih ekstrakurikuler apa jika memungkinkan ada proses latihan. Dan lain-lain Bapak Ibu ya, di sini perpustakaan misalnya atau yang lainnya, mangga. Ekstrakurikuler tadi sudah disampaikan. Penyusunan laporan PTK. Ini yang kalau di akhir Bapak Ibu ya. Dan presentasi PTK nanti di akhir di September jika sudah selesai. Jadi ini putaran ketiga. PPL itu kan ada 3, PPL 1, PPL 2, PPL 3. PPL 1 adalah pendahuluan yang sekarang nanti akan mulai tanggal 9 besok. PPL 2 setelah PPL 1 tentu, PPL 3 adalah terakhiran. Jadi PPL 2 adalah penerapan Bapak Ibu mengajar disertai proses-proses perbaikan dari PPL 1. PPL 2 nanti akan menghasilkan beberapa perbaikan atau catatan yang akan diterapkan di PPL 3. Dan PPL 3 lah yang nanti menjadi final penentu apakah proses-proses perbaikan yang disampaikan di PPL 1 dan PPL 2 itu menjadi bahan Bapak Ibu untuk memaksimalkan performa atau penampilan Bapak Ibu di PPL 3. Sehingga diasumsikan bahwa PPL 3 yang terbaik bakal menjadi yang terbaik dibanding dengan PPL 1 dan 2. Karena prosesnya nanti akan terlihat apakah ada perubahan atau sama saja dibandingkan dengan PPL 1 dan PPL 2. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah kegiatan di sekolah selama PPL. Termasuk PTK di sini. Ya. Kemudian berikutnya, modelnya ada 2. Modelnya ada 2. Yang pertama adalah daring. Pada daerah zona merah, maka proses PPL dilakukan secara daring 100%. Berarti Bapak Ibu nanti proses mengajarnya tidak perlu ada siswa. Persiapkan bisa jadi melalui Zoom ataupun yang lainnya, atau Bapak Ibu bisa jadi mengajar sendiri, misalnya direkam, tapi disampaikan seperti halnya ada beberapa pembelajaran di ruang guru misalnya gitu ya, seperti bimbel, Bapak Ibu mengajar sendiri di depan melalui online begitu. Nanti Bapak Ibu mahasiswa yang proses pembelajaran daring
tetap sama, ada memiliki dua tuntutan video. Video pertama dan video kedua. Video pertama tadi disampaikan adalah full dari mulai salam tutup, salam pembuka sampai salam penutup. Jangan sampai salah persepsi lagi Bapak Ibu. Jadi yang wajib ini, nah ini di RPP 1 saja Bapak Ibu untuk yang full. Saya ulangi kembali. Untuk PPL 1, RPP 1, Bapak Ibu wajib memvideokan dan mengupload. Memvideokan dan mengupload rekaman dari awal sampai akhir. Yang mana rekaman itu bisa jadi atau ditujukan untuk menjadi sumber belajar bagi siswa. Jadi dari mulai salam pembuka sampai salam penutup. Nah, rekaman itu nanti diedit menjadi video yang kedua. Jadi Bapak Ibu nanti memiliki dua video. Video yang full dan video yang hasil editan. Video yang full ini yang pertama. Dan wajib untuk RPP 1. Wajib diupload. Bagaimana untuk RPP 2, 3? Itu tidak wajib diupload untuk yang full, Bapak Ibu ya. Untuk yang full tidak diupload, untuk yang 2 dan 3. Hanya RPP 1 saja yang diupload, full. Jadi berarti nanti Bapak Ibu memiliki dua video pembelajaran untuk RPP 1. Video yang full dan video yang hasil edit yang berupa implementasi RPP-nya saja. Gitu. 5-15 menit. Tentu ini Bapak Ibu harus memiliki kemampuan memotong atau mengedit video. Sederhana saja Bapak Ibu. Materinya di-cut. Sehingga sampai 15 menit maksimal. Begitu. Jadi implementasi materinya, implementasi RPP-nya dari mulai salam, apersepsi, kemudian menjelaskan tujuan, menjelaskan metode pembelajaran, seperti apa, menjelaskan penilaiannya seperti apa, kemudian sampai pada penutup misalnya, tanpa ada materi. Jadi kan gampangnya dari video 1 diedit, dipotong materinya sampai dari 5 sampai 15 menit. Nah, ini wajib untuk tiga-tiganya. Kalau yang full tadi hanya satu RPP saja, RPP yang pertama. Kemudian yang luring. Kalau yang luring berarti bagi daerah yang dinyatakan termasuk zona hijau atau kuning dan sekolahnya sudah melakukan kegiatan di sekolah masing-masing. Jika proses pembelajaran itu dilakukan secara luring, maka PPL dapat dilaksanakan secara luring di sekolahnya, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ketentuan sekolah? Nah, berarti ketentuannya bagaimana? Nah, mahasiswa PPG wajib melakukan perekaman PPL pada saat mengimplementasikan RPP 1, 2, 3, dan 3. Jadi, ini sama saja dengan yang awal, yang daring. Hanya kalau yang di bawah berarti ada siswanya. Jadi, Bapak Ibu ke kelas, kemudian sambil membawa kameramen, begitu. Dari mulai buka pintu sampai tutup pintu itu direkam. Full. Menulis dan tanpa jeda. Berarti di sini harus dipikirkan baterai kameranya tentu. Kemudian memori handphone atau memori kamera juga harus dipikirkan. Jangan sampai ketika Bapak Ibu merekam, kemudian tiba-tiba baterainya habis atau memorinya penuh. Nah, itu juga harus dipikirkan, dipersiapkan. Kalau yang daring kan tinggal di pause dulu, lanjut lagi begitu ya. Kalau yang luring nanti di pause-nya bagaimana? Begitu kan agak repot, memberhentikan proses pembelajaran dulu, kemudian memindahkan memori atau ngecas dulu itu kan agak repot juga. Jadi dipersiapkan secara maksimal. Nah, rekaman yang tadi itu diedit menjadi dua produk. Yang pertama adalah video sebagai sumber belajar hanya untuk RPP 1 saja. RPP yang pertama Bapak Ibu ya. Untuk yang full tadi sama seperti yang atas, yang full. Kemudian yang hasil rekaman yang full ini diedit berdurasi 5 sampai 15 menit. Nah, ini tiga-tiganya habis. Tiga-tiganya wajib. Nah, maksud tadi wajib itu maksudnya adalah wajib diupload. Wajib diupload ke YouTube. Dan
simpan atau di linknya disampaikan di LMS. Oke, kalau RPP, jadi kalau untuk RPP yang pertama berarti ada 2 video yang diupload, video full dan video yang hasil editan. Kalau untuk RPP 2 dan 3 itu cukup yang video editan saja 5-15 menit. Mudah-mudahan dimengerti. Kemudian ini jadwalnya Bapak Ibu. Ya, setelah tadi teori-teori, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dimengerti dan memahami. Sekarang jadwalnya. Bapak Ibu kita sudah melaksanakan proses PPL, sudah melakukan proses PPG sampai pada fase yang sekarang. Ini perangkat pembelajaran sudah dari mulai 12 Juli sebanyak 9 hari. Ini ya Bapak Ibu yang review perangkat pembelajaran. Pendalaman materi kan dari mulai Juni. Ya. Kemudian PTK 23 sampai 26 Juli, review perangkat 27 Juli sampai 31 Juli, 5 hari kemarin. Teaching 2 Agustus sampai 4, kemarin baru selesai yang komprehensif, ini sudah selesai semua. Tinggal yang komprehensif kemarin juga sudah selesai sampai 7 Agustus, 3 hari. Jadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dari perangkat pendalaman materi, perangkat pembelajaran PTK, review perangkat pembelajaran PTK, dan seterusnya. Ini lokakarya Bapak Ibu ya, yang pendalaman sudah sebelumnya. Ini yang lokakarya. Nah, PPL yang besok 9 Agustus sampai 18 Agustus, 8 hari, selama 8 hari itu dengan catatan 17 Agustusnya libur. Ya, 17 Agustusnya libur. Dan untuk yang tanggal 1 Muharram itu tidak termasuk libur ya Bapak Ibu ya, itu fleksibel saja, tapi ada kegiatan proses editing secara kontrak belajar itu. Nomor PPL yang kedua nanti 19 Agustus sampai 27 Agustus sama 8 hari pun juga. Prosesnya 6 hari PPL, 2 hari review. 6 hari PPL yang kedua, 2 hari review. Dan PPL yang berikutnya yang terakhir, ya, PPL yang berikut yang terakhir, RPP yang ketiga adalah 28 Agustus sampai 8 September. Ini 10 hari karena nanti ada presentasi PTK. Begitu. Jadi ada reviewnya ada 4 hari. Nah, setiap tanggal 9, 19, 28 Bapak Ibu mengupload RPP yang sudah disempurnakan tadi. 9, 19, 28 nanti Bapak Ibu mengupload RPP. RPP 1, RPP 2, RPP 3. Begitu. Kemudian unsur yang terlibat secara langsung yang pertama adalah mahasiswa PPG, tentu Bapak Ibu. Yang kedua adalah dosen pembimbing lapangan DPL. Yang ketiga adalah guru pamong. Ini yang langsung Bapak Ibu berinteraksi ya. Kalau wali kelas, kemudian admin, pengelola PPG di LPPK itu adalah unsur yang tidak secara langsung dalam PPL. Tapi bisa juga Bapak Ibu meminta berkonsultasi ataupun yang lainnya. Silahkan. Kami terbuka. Kemudian persiapan pelaksanaan PPL. Yang pertama adalah 3 RPP yang telah diperbaiki sesuai dengan arahan dosen. 3 RPP, karena Bapak Ibu nanti akan tampil 3 kali yang di video. Kemudian bahan-bahan PTK. Tentu ini RPP, mohon dipahami bahwa RPP itu bukan berarti hanya RPP tok. Tapi perangkat-perangkat pendukungnya juga harus dipersiapkan. LKPD, soal-soal, penilaian, kemudian bahan ajar, dan lain-lain itu juga seperangkat. Jadi ketika kami mengatakan RPP, berarti itu udah seperangkat, bukan hanya RPP yang ada judul RPP saja. Media dan lain-lain juga tolong dipersiapkan untuk memaksimalkan hasil Bapak Ibu. Kemudian bahan-bahan PTK yang dapat diaplikasikan pada sekolah masing-masing, tentu melihat kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Bapak Ibu ada yang luring, daring itu juga disesuaikan. Jangan sampai sekolahnya yang daring, tapi settingan PTK-nya luring, itu juga akan repot. Jadi disesuaikan. Kemudian berikutnya adalah alat perekam video, bisa menggunakan handphone atau kamera digital. Mangga Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu dan ketersediaannya, dengan catatan tadi pada saat yang luring terutama menyiapkan kamera dan handphone itu ada cadangan baterai.
dan memori tentunya. Jangan sampai terhenti di tengah-tengah gara-gara kamera dan handphonenya lowbat atau habis memori. Pastikan juga alat perekamnya dengan kualitas video yang jelas. Jelas itu bukan berarti high definition ya atau full HD, tetapi jelas. Tidak, kalau yang dulu kan ada kualitasnya yang PGA begitu ya, ada yang PGA, ada yang megapiksel. Nah itu kan yang bagaimana kualitas HP masing-masing. Jadi PGA nampaknya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Atau kalau sekolahnya punya, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian channel YouTube, dan itu juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, karena nanti ini adalah menjadi media komunikasi Bapak Ibu antara dosen dan guru pamong untuk melihat karya Bapak Ibu. Dan ada beberapa keluhan dari mahasiswa, Pak, kenapa saya tidak bisa upload lebih dari 15 menit? Karena Bapak Ibu belum memverifikasi data, sehingga YouTube membatasi yang belum mempunyai verifikasi. Gratis kok Bapak Ibu, tinggal verifikasi saja. Bisa Bapak Ibu searching verifikasi akun YouTube sehingga bisa lebih panjang videonya, bahkan tidak terbatas. Saya bisa sampai 4 jam mengupload. Durasi 4 jam itu bisa. Yang pernah akan dilakukan begitu. Kemudian laptop PC untuk editing video. Bapak Ibu kalau memang berat untuk editing videonya, minta bantuan saudara, bisa minta bantuan teman. Tapi yang jelas, yang di videonya adalah Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai beberapa tugas kemarin dari yang tugas 9-10 ada laporan ke kami. Ada yang mengambil dari YouTube kemudian diedit. Namanya diganti oleh nama mahasiswanya. Tapi suaranya adalah suara laki-laki, misalkan, padahal yang namanya perempuan atau kebalikannya. Jadi tanggung jawab di sini Bapak Ibu, yang menjadi model, yang menjadi guru, yang direkam itu adalah Bapak Ibu sendiri, tidak melemparkan kepada pihak lain atau apalagi mengambil dari YouTube kemudian diedit dengan nama Bapak Ibu sendiri. Itu adalah kejahatan Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Software editing video sesuaikan dengan kapasitas laptop. Nah, software editing video ini kalau yang muda-muda ataupun operator sekolah mungkin bisa minta bantuan, itu pasti paham. Ya, jangan sampai memaksakan Adobe Premiere Pro misalkan ke laptop yang biasa-biasa saja, itu kasihan laptopnya. Sama seperti usia 5 tahun tapi disuruh ngangkat beras 1 karung, misalnya, itu kan repot, kasihan. Oke. Berikutnya adalah penilaian PPL. Penilaian PPL terdiri dari beberapa proses dan produk. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengemasnya dalam perangkat pembelajaran. Praktek pembelajarannya tentu itu yang paling utama. Kemudian kegiatan non pembelajaran tadi yang ekskul, kompetensi sosial dan kepribadian, yang keterlibatan Bapak Ibu di sekolah, bukan hanya sebagai guru untuk mengajar tapi juga terlibat. Portofolio ini nanti ada isinya jurnal kegiatan Bapak Ibu tadi. Kegiatan Bapak Ibu sehari-hari apa saja. Laporan PPL ini pilihan, nanti bagaimana kesepakatan LPTK, apakah dijadikan sebagai penilaian atau tidak. Dan ini PTK, laporan PTK. Penilaian dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Peserta dinyatakan lulus apabila mencapai nilai paling rendah adalah B atau 70 kita patokannya. Sama seperti modul sebelumnya. Nah, penelitian tindakan kelas. PTK dilakukan berdasarkan proses yang telah disusun dan disetujui oleh dosen pembimbing dengan materi yang telah dirancang sebelumnya. Ya, dosen ini dosen pembimbing dan guru pamong ya Bapak Ibu. Yang telah dirancang sebelumnya. Pada saat dulu kita merancang di pendalaman materi, Bapak Ibu punya bentuknya, kemudian lokakarya Bapak Ibu punya proposalnya. Menyusun laporan, nanti laporannya ada di modul PTK Bapak Ibu. Pada saat lokakarya ada modul PTK. Nah itu susunannya seperti itu, dari mulai pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 4. Gitu. Kemudian nanti di PTK terakhir,
di PPL yang ketiga ada 2 hari untuk presentasi hasil PTK. Begitu. Nah, detail kegiatannya apa saja? Detail kegiatan nanti Bapak Ibu juga akan ada di kontrak dosen masing-masing. Detail kegiatannya sebagai berikut. Misal ini pola 1. Pola 1 itu maksudnya adalah yang terintegrasi dengan PPL ya. Pola 1 itu yang ini gambaran saja Bapak Ibu. Misalnya besok hari pertama dari 00 sampai 24 membaca kontrak. Kemudian Bapak Ibu koordinasi dengan kepala sekolah mengarahkan atau memberi pengarahan dari guru pamong dan dosen pembimbing tentang kepastian RPP yang akan diajarkan, cek kelengkapan perangkat, pengarahan dan dari guru pamong dan dosen pembimbing tentang kepastian PTK dan yang didapatkan. Jadi ini di hari pertama besok ini tentu bagaimana dosen pembimbing dan guru pamong masing-masing Bapak Ibu ya. Di hari pertama besok Bapak Ibu pertama jelas biasanya membaca kontrak. Yang kedua adalah koordinasi dengan guru pamong, kepala sekolah, bahwa sekolah itu sambil Bapak Ibu mengajar di situ juga sambil melaksanakan PPL. Kemudian ada pengarahan dari guru pamong dan dosen pembimbing tentang kepastian RPP yang akan diajarkan. Tentu ini kepastiannya dari dosen, dari mahasiswa. Dan Bapak Ibu juga sebagai mahasiswa mencek kelengkapan dan menguploadnya. Gitu. Nanti ada pengarahan juga, nanti dosen yang ada menu diskusi nanti melalui conference ada pengarahan seperti apa. Nah, nanti dosen akan menjelaskan desain kegiatan selama PPL yang dituangkan dalam matrik kontrak kegiatan, mengarahkan agar proses pembelajaran menggambarkan tahap-tahapan pokok RPP dan mengarahkan implementasi RPP. Gitu, Bapak Ibu. Ini gambaran umumnya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Hari kedua sampai keempat, nah ini Bapak Ibu mengajar, mengimplementasikan RPP lengkap dan dengan PTK-nya. Sudah mulai nih persiapan RPTK. Kalau RPP saya rasa sudah nggak aneh ya Bapak Ibu mengajarkan atau mengimplementasikan RPP, tapi PTK ditambahkanlah. Pola praktek pembelajaran terintegrasi dengan PTK. Jangan lupa proses pembelajaran agar direkam dalam video. Nah ini nanti hari kedua sampai hari keempat Bapak Ibu. Hari kelima dan keenam hari kelima dan keenam Bapak Ibu mulai mengedit video. Jadi berarti proses ngajarnya di mana? Proses ngajarnya berarti kalau besok Senin, maka dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di sini. 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Setelah hari Selasa, 2, 3, 4. Ya 3 hari ya Bapak Ibu ya. Selasa, Rabu, Kamis. Bapak Ibu harus ada proses ngajar di sini. Begitu. Kemudian hari ke-56 editing video dengan durasi sesuai dengan aslinya, video pertama. Dan yang kedua diedit 5-15 menit untuk direview oleh dosen. Buat akun video di YouTube dan disetting unpublish Bapak Ibu ya, mengunggah 2 video file. Jadi 5-6, hari ke-5 sampai hari ke-6 Bapak Ibu edit sampai upload video. Nanti dosen memperhatikan bagaimana Bapak Ibu mengajar dari video yang Bapak Ibu upload tentunya. Ini persis seperti tugas 9-10. Kalau yang pola 2 ini terpisah. Kalau yang pola 2 itu terpisah antara PTK dan RPP. Ya. Nah, misalnya seperti ini gambaran umumnya. Membaca kontrak, koordinasi dengan kepala sekolah sama, pengarahan dari guru pamong dan dosen pembimbing, kepastian RPP yang akan digunakan, pengarahan dari guru pamong dan dosen pembimbing tentang kepastian PTK yang akan digunakan. Ini sama yang pertama, hari pertama. Hari kedua ini dipisah Bapak Ibu. Kalau tadi 2-4, sekarang dipisah. Hari kedua itu mengajar pola video, jangan lupa video. Hari 3-4 edit video. Hari kelima yang beda nanti. Hari kelima adalah memastikan
desain operasional pelaksanaan PTK siklus 2 dengan dosen pembimbing dan guru pamong tentunya. Hari ke-6 praktek PTK siklus pertama. Gitu. Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti ini juga Bapak Ibu bisa screenshot ya di video masing-masing. Kemudian berikutnya hari PPL untuk review. Ini kan di pelaksanaan PPL 1 itu Bapak Ibu prosesnya bisa dibilang secara mandiri. Bimbingannya hanya 1-2 kali dengan dosen, sisanya adalah sampai upload video, sampai review, itu dengan dosen nanti juga. Nah, pada saat review, hari ke-7 dan 8, berarti kan, hari ke-7 dan ke-8, atau pada saat review, 13-17 diskusi hasil review praktek, ini 10 mahasiswa. Pak, kan ini kenapa ada PPTK juga? Jadi di sini nanti Bapak Ibu pada saat review, dosen kan sudah menerima hasil laporan Bapak Ibu dan hasil upload video Bapak Ibu. PTK-nya sudah sampai mana, siklus satunya seperti apa. Nah, nanti itu ada hasil review dari dosen dan guru pamong, apa-apa kekurangannya. Kekurangannya apa-apa saja. Tentu ini catatan nih Bapak Ibu ya. Kegiatan inti menyampaikan ini komponen review, pendahuluan, apersepsi, dan mengkondisikan suasana kelas atau pembelajaran. Kegiatan inti, ini yang tadi yang 15 menit Bapak Ibu ya. Video yang isinya ini dikemas dalam 15 menit tadi. Pendahuluannya, kegiatan inti, penyampaian materi menggunakan metode, interaksi, bahasa lisan, bahasa tubuh, evaluasi, dan lain-lain. Perhatikan di sini konten HOTS dan pendekatan TIPEK-nya, akomodasi revolusi industri 4.0, dan komponen aktivitas yang dapat memperkuat thinking skill siswa. Penutup, simpulan, dan tindak lanjut berikutnya seperti apa. Gitu. Nah, Bapak Ibu di sini nanti akan menjadi, ini kan kita ada yang kalau sesuaikan ini ya, kalau ini sesuai dengan jumlah kelas masing-masing dibagi 2, hari pertama, hari kedua. Jadi nanti hari pertama Bapak Ibu dosen akan mereview orang pertama sampai orang ke-10. Hari kedua Bapak Ibu dosen dan guru pamong akan mereview orang ke-11 sampai orang ke-20 atau menyesuaikan dengan jumlah kelasnya masing-masing. Gitu. Kemudian RPP yang kedua. RPP kedua ini kenapa PPL 1? Karena masih ada yang finalnya kan nanti di PPL yang kedua. Tapi RPP-nya udah mulai kedua. Ini sama seperti halnya PPL ya, RPP 1 ya Bapak Ibu ya. Tidak ada perubahan. Jadi mengulang, Bapak Ibu mengajarkan kembali, mengajar dengan RPP yang baru, nanti ke YouTube lagi, di review lagi gitu, sehingga prosesnya terus berulang seperti itu sampai proses PTK-nya berakhir sampai pada proses PPL yang kedua, RPP 3. Istilahnya kita kenalnya PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Gitu. Pola 1, pola 2 adalah yang PTK-nya dipisah, itu pola 2. Yang PTK-nya disatukan, itu pola 1. Ini sama, dan kita coba PPL 2, RPP 3, ini untuk yang pelaksanaannya hampir sama. Pada berarti di sini di PPL 2 sudah mulai muncul laporan PTK-nya. Sudah mulai hasil akhir PTK-nya begitu. Ini untuk review-nya nanti. Nah, di sini ada perbedaan review-nya. Ini kan review praktek. Review praktek ini presentasi hasil PTK 10 orang, presentasi hasil PTK 10 orang atau setengah dari jumlah kelasnya masing-masing, setengah dari jumlah kelasnya masing-masing. Begitu Bapak Ibu untuk proses PPL, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran, terutama yang Bapak Ibu yang di daerah sinyalnya kurang bagus, maka proses ini jadi bahan, jadi hal yang positif untuk Bapak Ibu untuk terus mengembangkannya.
Agenda-agenda tadi yang saya sampaikan, yang ini nanti juga Bapak Ibu bisa dicek kembali, diperhatikan lagi. Nanti dosen mau pakai, Bapak Ibu polanya dosennya mau pola 1, pola 2, mangga dipersilahkan. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir terlalu jauh, karena simpelnya adalah PPL ini ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengajar seperti biasa, di kelas seperti biasa, tapi bedanya adalah ini direkam dan diuploadkan ke YouTube saja begitu. Kemudian plus PTK. Ya, begitu. Mudah-mudahan menjadi gambaran. Ini adalah gambaran umumnya. Gambaran khususnya nanti akan disampaikan secara detail oleh atau secara khusus oleh dosen dan guru pamong masing-masing. Jadi Bapak Ibu ditunggu, pastikan akun masing-masing sudah lulus setiap mata kuliah, setiap nilai yang di sini tadi, sehingga tidak mengganggu proses PPL Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran umum. Baik buruknya saya minta maaf atas ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.